belajar sedikit tentang ilmu komunikasi. Dan kenapa sih kita harus mengambil jurusan ilmu komunikasi? Langsung saja kita bahas. Jadi, setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi, ya kan? Baik komunikasi massa, komunikasi sosial, dan lain-lain. Nah, komunikasi sendiri tidak cuma dilakukan secara tatap muka, guys, tapi juga bisa dilakukan secara virtual, ya kan? Apalagi nih di masa pandemik sekarang, orang-orang bekerja dari rumah, melakukan aktivitasnya di rumah, ya kan, sekolah dari rumah, semuanya dilakukan di rumah. Di ilmu komunikasi, kita tidak hanya belajar tentang gimana sih caranya ngomong yang baik dan benar ke orang, tapi di ilmu komunikasi kita juga belajar fotografi, menulis berita, membuat iklan, membuat film, dan masih banyak lagi, dan pastinya seru-seru. Mungkin kalau ilmu komunikasi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu mungkin hanya dari surat kabar, koran, majalah, televisi gitu doang. Jadi kayak orang-orang tuh mikirnya, alah ilkom paling mah gitu-gitu aja gitu. Nah, jangan salah, kalau sekarang kita sudah berada di era digital, ya kan? Jadi kita sekarang aja nih udah bisa cari uang lewat apa? Lewat aplikasi, lewat sosial media. Keren gak tuh? Anak SD pun sekarang udah bisa berpenghasilan hanya lewat sosial media. Keren kan? Nah, jadi sekarang aja tuh ya brand-brand ternama itu udah bekerja sama dengan influencer, dengan tiktoker, dengan youtuber, instagramer, dan kayak gitu. Nah, banyak juga yang tanya, kalau kita lulus dari Ilkom, kita mau kerja di mana sih? Kita akan diterima di perusahaan nggak sih? Bisa nggak sih kita kerja di perusahaan? Apa kita cuma bisa kerja di televisi doang? Nah, jangan salah, ilmu komunikasi itu fleksibel, guys. Jadi kita juga bisa bekerja di perusahaan. Kita bisa bekerja sebagai seorang PR atau public relation. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut humas, hubungan masyarakat. Nah, sebagai PR sendiri, tugasnya itu memegang citra suatu perusahaan. Jadi menjaga nama baik perusahaan. Kalau misalkan nih perusahaannya udah di atas, kayak mana caranya sih agar tetap di atas, agar tidak jatuh ke bawah perusahaannya. Jadi kita tuh harus gimana caranya tetap mempertahankan perusahaan di posisinya. Seperti itu. Terus kita juga harus berhubungan baik dengan klien yang akan bekerja sama dengan kita nantinya. Yang kedua ada media jurnalistik. Buat kalian nih yang pengen bekerja sebagai wartawan, reporter, jurnalistik, kalian bisa banget ambil jurusan ilmu komunikasi karena di sini kita belajar gimana caranya menulis yang baik, menulis berita yang baik, dilatih untuk lebih peka terhadap sekitar, memilih berita yang layak ataupun tidak layak untuk disiarkan. Yang ketiga ada broadcaster. Nah, di sini nih siapa yang cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator, pengen jadi filmmaker, movie maker, produser, sutradara, scriptwriting, ya kan? Nah, kalian bisa banget ambil jurusan ilmu komunikasi karena apa? Karena di sini kita akan belajar membuat strategi yang baik agar pesan yang kita sampaikan nantinya itu mudah diterima oleh masyarakat. Nah, untuk bidangnya sendiri, broadcaster biasanya ditempatkan di stasiun TV, production house. Production house itu biasanya kayak yang buat film, buat FTV seperti itu. Yang keempat ada advertising, ya kan? Atau periklanan. Yang kayak kedengarannya tuh iklan ya sepele, cuman beberapa menit aja gitu. Jangan salah. Justru di dalam iklan itu kita harus bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dan dapat dikemas dengan baik dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu 1 menit, itu agar bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mempengaruhi seperti itu. Jadi di situ tantangan banget sih. Yang kelima ada MC atau Master of Ceremony. Nah, biasanya pembawa acara ya kan di sebuah event itu harus mempunyai skill berbicara yang baik, pandai menempatkan diri, mampu membawakan acara sesuai dengan harapan. Jadi sebagai MC kita itu pemegang kendali nih jalannya sebuah acara. Jadi kita harus membawa acara dari awal sampai akhir agar berjalan lancar. Jadi itu
sedikit informasi mengenai ilmu komunikasi agar kalian tidak salah pilih jurusan nantinya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau DM lewat Instagramku di @itsnidana.